La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Dipersilakan untuk menuju ke tempat sholat. Untuk ibu-ibu pintu sebelah timur. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Lillahil hamd. Aqimu sufufakum wa'tadilu. Istawu wa la takhtalifu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Monggo lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf termasuk kesempurnaan di dalam sholat. Mudah-mudahan sholat kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summal hamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi yang cerah kita diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul dengan niatan ibadah salat Idul Adha. Semua ini akan sia-sia manakala kita gagal menata hati dalam tataran keikhlasan lillahi ta'ala. Untuk itu mari, senyampang belum usai rangkaian dari ibadah salat Idul Adha, andai tadi ada sesuatu yang kurang pas dalam tuntunan keikhlasan, segera perbaiki. Tidak ada kata terlambat dalam satu kebaikan. Dengan itu layak kita berharap apa yang disebut amalan maqbulah, amal yang diterima oleh Allah, mudah-mudahan berlaku atas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat salam terhatur pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id yang berbahagia. Mari kita bersyukur. Paling tidak umat Islam saat ini berada di hampir penghujung ujian. Kenapa saya katakan demikian? Berhari-hari jelang Idul Adha, pikiran dan hati kita senantiasa digoda antara idealitas melakukan satu ibadah kurban. Bagi yang berkurban, hewan apa yang saya berikan, sunnah apa yang harus saya tunaikan, dan lain sebagainya. Bagi pengemban amanah pengelolaan dari hewan kurban, juga diuji oleh Allah. Kulitnya bagaimana, penyembelihannya bagaimana, pentasarufannya bagaimana. Lalu saat itu semua umat Islam kita bisa pastikan kemudian berijtihad, bismillah, ini akan saya tunaikan. Nah, hari ini adalah ujung dari kesemua fitnah dan ujian yang ada pada kita. Ada satu yang harus diingat, ma'asyiral muslimin. Di dalam perihal Idul Kurban, Allah menegaskan
layyana lallah luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Harus betul-betul ditanamkan bagi kita, baik kita sebagai orang yang memberikan hewan kurban atau siapapun yang sudah bismillah memikul tanggung jawab pengelolaan dari seluruh rangkaian penyembelihan hewan kurban, harus diingat betul. Allah menegaskan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah yang kamu alirkan mulai hari ini sampai 3 hari tasrek ke depan, di hadapan Allah tidak ada harganya. Di hadapan Allah tidak ada harganya. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang dipertimbangkan oleh Allah untuk bisa diterima rangkaian dari awal sampai akhir hirakatidam dan kemudian pentasarrufan adalah takwa. Takwa. Dan Rasulullah memberikan satu penjelasan di antara sekian banyak penjelasan atas takwa adalah at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu bertumpu di sini. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejarah Qabil dan Habil yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah pun demikian. Taqarraba kurbanan, ketika Qabil dan Habil melakukan aktivitas taqarrubnya pada Allah, dia melakukan ibadah kurban. Fatukubila min ahadihima, lalu dikhabarkan oleh Allah satu di antara 2 orang yang melakukan persembahan dalam rangka taqarrubnya pada Allah diterima. Walam yutaqabbal minal akhir. Tetapi praktek Idul Kurban, praktek ibadah kurban yang dilakukan oleh 2 orang Qabil dan Habil, yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Di ujung ayat dikhabarkan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kata Allah dalam perihal menutup cerita Qabil dan Habil yang sama-sama melakukan satu aktivitas taqarrubnya pada Allah disebut kurbanan, ditutup oleh Allah innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya keseluruhan rangkaian aktivitas taqarrubnya pada Allah yang diterima di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Walhasil, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat id yang berbahagia, jangan lupakan faktor ketakwaan ada sejak masa Nabiullah Adam, Qabil dan Habil, dan kemudian ditegaskan oleh Rasulullah juga at-taqwa hauna, dan berlaku pada syariat kita. Daging kurban dan darah yang akan kita alirkan melalui sembelihan enggak ada harganya di hadapan Allah. Walaki yanalu taqwa minkum. Persis dengan nasihat Rasulullah, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat praktek zahir kita sedah dan sebagus semenarik apapun, dalam pandangan Allah tidak ada harganya. Walakinnallaha yanduru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah hahuna, di sini. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita tawadhukan hati. Mudah-mudahan Idul Kurban saat ini yang diawali dengan rangkaian gesekan-gesekan pandangan antara kulit, antara sembelihan yang lebih utama, antara pembagian dan macam-macam, kemudian dirumuskan dalam ijtihad masing-masing kita. Mudah-mudahan detik ini semuanya berpusar pada takwa yang memberikan hewan kurban. Dasarnya takwa, yang menerima tanggung jawab mulai dari prosesi penyembelihan sampai nanti pentasarrufan, semuanya dasarnya takwa. Dan sangat naif
Hanya karena persoalan daging kemudian memunculkan fitnah-fitnah kecil pasca pelaksanaan dari Idul Kurban. Naudzubillah summa naudzubillah. Sangat rendah sekali mental dan akhlak kita jika itu terjadi di antara kita sebagai sesama muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin sidang sama sholat Idul Adha yang berbahagia. Kesadaran kedua yang harus kita bangun di samping dasar takwa atas keseluruhan praktek Idul Kurban. Buka itu di dalam surat Al-An'am. Apa yang kita lakukan pagi ini adalah tapak tilas dari peristiwa kesejarahan dakwah dari Nabiullah Ibrahim yang selama ini sering kita abaikan. Pikiran kita di masa Idul Adha itu fokus pada hewan kurban, fokus pada daging kurban, dan bahkan sering terjadi pertengkaran kecil-kecil muncul hanya karena daging kurban. Sementara kita lupa saat ini kita tapak tilas dakwahnya Nabi Ibrahim, sehingga sepatutnya bagi umat Islam untuk segera sadar bagaimana kita mengambil, mentransformasikan satu nilai dakwah dan nilai tauhid yang pernah dipraktekkan oleh beliau Nabiullah Ibrahim. Masyaallah muslimin, di surat Al-An'am satu contoh kecil Allah menjelaskan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ingat, cerita itu berawal ketika Nabiullah Ibrahim mencari pemantapan dari prinsip la ilaha illallah. Artinya apa? La ilaha illallah bukan diwariskan. Kita adalah umat, kita adalah manusia keturunan. Kita ini keturunan orang Islam. Makanya lisan kita fasih dengan la ilaha illallah. Bahkan kemudian menjadi satu pembiasaan la ilaha illallah, tapi sama sekali tidak memberikan efek, tidak membuahkan satu buah dari kalimat tauhid yang bentuk perbuatan nyata. Tapi Ibrahim diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 75 menegaskan saat itu Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah malakutas samawati wal ardh, ditampakkan oleh Allah pada Nabiullah Ibrahim kejagat rayaan sebagai bentuk kuasa Allah. Prinsip tauhid berawal dari kejagat rayaan, bukan persoalan remeh-temeh. Karena saat beliau dakwah di hadapan Namrud, Nabi Ibrahim mengenalkan Allah yuhyi wa yumit. Wahai Namrud, Allah Tuhanku, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Nabi Ibrahim atas tuntunan Allah mengatakan seperti itu, direspon oleh Namrud. Dia mengatakan, pengawal, panggil narapidana 2 orang ke sini. Diperagakan di hadapan Nabi Ibrahim. 2 narapidana dihadapkan pada dia, yang satu dipenggal lehernya mati, yang satu dihidupkan, dan dia mengatakan, Ibrahim, jika Tuhanmu sebatas bisa mematikan dan menghidupkan, aku Namrud sebagai raja negeri ini. Kau lihat sendiri, yang satu bisa kumatikan, yang satu tetap bisa kuhidupkan. Apa kata Nabi Ibrahim atas tuntunan Allah? Dia mengenalkan Allah Tuhanku yang memunculkan matahari minal masyriq dan kemudian menenggelamkan di alam hurubiha di arah barat. Sekarang balik, silakan terbitkan matahari dari barat dan kemudian tenggelamkan di arah timur. Di ayat dijelaskan fabuhitalladzi kafar. Logika siapapun yang kufur atas tantangan itu terbungkam, buhital, tidak bisa bicara. Kalau sudah tanda-tanda Allah dalam bentuk kejagat rayaan itu dimunculkan, godaan kita adalah setiap ada momen tertentu kita ditawar antara harta. Kasus terakhir di Jawa Barat hanya untuk mendapatkan BLT, vasektomi menjadi syarat.
Jika umat tidak punya prinsip tauhid, lebih baik terima bansos dan langsungkan vasektomi daripada harus meyakini Allah huwa razzaq huwal wahhab, daripada harus mempertahankan Allah pemberi rezeki. Allah maha memberi dalam segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, ini dahsyatnya tauhid yang selama ini kita kemas dalam keturunan, dalam derajat kita sebagai Islam keturunan hanya la ilaha illallah, nggak punya efek sama sekali. Saatnya kita kembali. Nah, di surat Al-An'am dikatakan oleh Allah, seperti itulah Allah tunjukkan pada Nabi Ibrahim tanda kuasa Allah dalam bentuk kejaгатрayaan. Lalu di ujung ayat 179 ayat 79 surat Al-An'am, barulah ketika Nabiullah Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika ditunggu sampai pagi, ternyata bintang sudah ada. Lalu Nabi Ibrahim, tidak, Tuhan tidak seperti itu. Malam berikutnya lihat bulan. Falamma afala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika kemudian hilang bulan, Nabi Ibrahim menyatakan, ya Allah, kalau engkau tidak beri petunjuk pada saya termasuk orang yang sesat. Lalu di siang yang kemudian padahal setiap hari sinar matahari begitu kuat, tidak menjadi fokus dari Nabi Ibrahim. Yang diceritakan oleh Allah mulai yang kecil, bintang, bulan. Padahal matahari setiap hari nampak begitu kuat sebagai tanda seperti Tuhan. Tapi apa menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya yang hak bisa jadi di hadapan mata, tapi kita belum bisa untuk menerima. Maka ketika dilihat oleh Nabi Ibrahim matahari, kemudian sore hari dia tenggelam, baru dia menyatakan inni bari mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berserah diri, aku sudah lepas diri dari apa yang engkau sekutukan di hadapan Allah. Baru kemudian menegaskan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrik. Itulah tauhid pertama yang ditegaskan oleh Nabi Ibrahim, yang dijadikan sebagai doa iftitah oleh kita hampir sebagian besar umat Islam ketika sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Penegasan pertama adalah inni wajjahtu. Tapi ketika kita salat, kemudian kita baca doa iftitah inni wajjahtu, adakah sekualitas ketika kalimat itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim hasil dari pencarian dan betul-betul ikhtiar menanamkan keteguhan tauhid? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wanti-wanti pada kita, jangan berhenti melakukan aktivitas jadidu iman ini berbagus. Takbir yang kita ucapkan jangan dikalahkan dengan irisan-irisan daging yang akan kita nikmati. Memang daging yang disembelih hari ini untuk kita nikmati, untuk kita makan semuanya, sampai begitu pentingnya memakan dan menikmati daging kurban. 3 hari berturut-turut diharamkan umat Islam untuk puasa, disebut hari tasrek. Apa yang kurang nikmat dari tuntunan agama sehingga kita harus bertengkar terkait kulit, harus berselisih terkait pembagian dan lain sebagainya? Maka mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun penutupan bagi kita untuk selalu bergesek soal pendapat, kembali fokus pada takbir yang diucapkan di saat tenggelamnya matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan fokus pada tapak tilas Nabiullah Ibrahim saat mengenalkan prinsip tauhid yang terpraktekkan ketika saat itu Nabi Ibrahim tidak punya anak. Lalu munajat pada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Dia tidak punya, dia minta pada Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, lalu diberi anak oleh Allah.
Setelah dia sudah punya anak, diperintah oleh Allah, ini azbahuka, nak, saya diperintah oleh Allah untuk nyembelih kamu. Karena teguhnya prinsip tauhid dan yakinnya saat itu sebagai satu perintah, anak dibilang, nak, kamu tak sembelih atas perintah Allah. Karena riwayat kenabian, Ismail mengatakan, ya abatif al-matukmar satajiduni insyaallah minasabirin. Bapak, jika panjenengan yakin ini perintah Allah, tunaikan meskipun yang jadi korban adalah saya, dan yakinkan diri Bapak ketika ini semua terjadi nanti kita akan dipertemukan oleh Allah sebagai manusia yang sabar. Maka falamma aslama watallahu lil jabina, ketika dua-dua nabi itu sudah mulai pasrah atas perintah Allah, ditunaikan, wa fadainahu bidzibhin azim, lalu digantilah oleh Allah menjadi sembelihan hewan kurban. Itu tertulis dalam Quran. Bagaimana praktek ketauhidan secara klimak diceritakan oleh Quran. Kita yang selama ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa pengorbanan kita atas Islam? Sekedar untuk meramaikan salat jamaah kita kalah. Sekedar untuk menyatakan Allahu Akbar kita sungkan. Lalu apa arti la ilaha illallah yang selama ini kita jadikan sebagai prinsip tauhid? Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan sekelumit dari kupasan tapak tilas Nabi Ibrahim ini memberikan pengaruh pada kita untuk konsisten menuju pada fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk tujuan itu. Mari sama-sama kita berdoa. Apa yang kita tunaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kebaikan demi kebaikan senantiasa digulirkan Allah pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadalal muslimin wa ahlikil kufrata wal musyrikin wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal huda wa nas'alukal tuqa wa nas'alukal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap diambil sama Banyuwangi.
لا